بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan hari ini di pagi yang sejuk ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejukan iman dalam hidup kita ini, sehingga ketenangan yang hakiki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman. Ikhwani fi din, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tarbiyah Jihadiyah. Kita teruskan penjelasan tentang dakwah yang diusung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membentuk satu kelompok inti yang diistilahkan qaidah salabah. Jadi ikhwan fillah, ikhwatal iman, ini merupakan satu pekerjaan, satu proyek, bahkan disebut mega proyek untuk menyebarkan Islam. Dan inilah pekerjaan utama dari kelompok Qaidah Salabah. Bukan menjadi pegawai, tidak. Mereka berdagang, iya, mereka berdagang. Pekerjaan berdagang itu adalah pekerjaan yang kedua, the second job. Pekerjaan yang kedua. Yang pertama, pekerjaan utamanya adalah berdakwah, menyebarkan Islam. Bahkan tidak sedikit dakwah itu didukung dengan jihad fi sabilillah, sehingga pemimpin-pemimpin dari Khalifah Rashidah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Bahkan konon ada catatan sejarah, ada jejak historis di dalam dakwah Islam ini sampai masuk ke Indonesia. Bahkan masuknya dakwah ke Nusantara saat itu dimulai dari kerajaan Aceh sampai pada kerajaan Ternate dan Tidore, dari barat sampai ke timur. Itu semuanya berkat pekerjaan atau dari satu mega proyek yang diusung oleh tim yang disebutkan sebagai Qaidah Salabah. Dan mari kita lihat catatan Dr. Abdullah Azzam rahimahullah ta'ala tentang bagaimana karakter dan sifat Qaidah Talabah ini. Beliau katakan umat Islam telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mencari penopang dakwah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembarangan untuk memilih orang-orang sahabat-sahabat yang dianggap
memiliki kualifikasi di dalam rangka untuk menyebarkan Islam, baik secara integrasi akidahnya, akhlaknya, dan ilmunya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika suatu saat ada seorang Yahudi yang ingin ikut pada perang, suatu peperangan, dia meminta kepada Rasulullah untuk ikut perang. Kata Rasulullah, untuk apa kamu berperang bersama kami? Kata si Yahudi ini, saya tidak suka dengan Yahudi itu. Ikhwan fillah ukhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kita kembali kepada tema kita, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun dakwah dan perjuangan jihad kaum muslimin, yaitu tidak melibatkan sedikit pun atau seorang pun dari orang-orang kafir. Allah tidak butuh, Islam tidak butuh orang kafir untuk membantu Islam, tidak butuh. Ketika Yahudi ini meminta kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin berperang bersamamu untuk memerangi Yahudi itu. Kata Rasulullah, untuk apa kau berperang? Sia-sia kau berperang. Bukankah di dalam Islam dijanjikan kalau kami meninggal di dalam perang, kami akan masuk surga? Iya, betul, akan masuk surga. Tetapi syaratnya tidak lain adalah mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat inilah yang menjadi satu inti daripada kemerdekaan yang hakiki dari setiap manusia. Maka dengan memegang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, manusia itu dia bebas merdeka di hadapan makhluk yang lain. Bukan hanya manusia, bahkan jin sekalipun dia akan merdeka dari segala bentuk penjajahan terhadap dirinya. Maka dengan kesadaran yang tinggi dia mengucapkan kalimat la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu dia berangkat perang. Dan kemudian dia meninggal. Kata Rasulullah, orang ini sangat beruntung, amalnya sedikit tetapi dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sedikit, hanya mengucapkan kalimat syahadatain, kemudian berjihad di jalan Allah, selesai, dia masuk surga tanpa hisab. Belum mandi junub, belum hafal Al-Fatihah apalagi 30 juz, belum sama sekali, tetapi dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah, yaitu ridha Allah dan surga kepadanya. Jadi ikhwan fillah akhwatal iman, dari peristiwa inilah kemudian Dr. Abdul Azam berkesimpulan bahwa Islam tidak membutuhkan pendukung-pendukung dari pihak-pihak lain atau pihak-pihak luar sebagai penopang-penopang di dalam penegakan Islam. Islam tidak butuh, kata beliau. Yang dibutuhkan yakni adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang memimpin dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan kepada manusia melalui sang khalifah yang menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seluruh hukum-hukum Allah yang suci, dan hukum ini dari maha suci Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh tercampurkan, tidak sedikit pun boleh dicampur oleh isma apapun, ya. Jadi seorang khalifah, seorang ulil amri, haram hukumnya
mencampurkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan isme-isme yang lain, haram hukumnya. Tidak boleh. Karena Islam ini adalah satu sistem yang murni, asli, yang suci dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara isme buatan manusia yang serba terbatas, yang kemungkinan besar ada kesalahan di dalam menerapkan, bahkan bukan sekedar menerapkan ismenya, tetapi hasil pemikiran yang menjadi isme tersebut pun, itu pun tidak pantas untuk disandingkan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quranul Karim kita dapatkan ayat yang berbunyi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andad yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ini 165, mohon maaf. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andad. Banyak di antara manusia, bukan sebagian dari manusia, tidak. Banyak manusia, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andad, telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu isme-isme yang kotor dan najis. Maka ini tidak boleh dicampur. Loh, iya memang bahwa Pancasila itu diambil sumbernya dari Islam yang suci. Kemudian Islam diambil sebahagian, lalu ditolak sebahagian. Ini celakanya orang-orang yang menggunakan akalnya, kemudian menjadikan filsafat sebagai acuan dari dasar ismenya itu. Ini celakanya. Sudah diambil Islam sebahagian, ditolak sebahagian, lalu dijadikan sebagai andat, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. La haula wal quwata illa billah. Padahal ini tidak selevel, tidak apple to apple, begitu istilahnya ya. Tidak sebanding. Masa Pancasila diambil sebagian dari Islam, lalu Pancasila diyakini sebagai satu falsafah hidup, pandangan hidup, bahkan katanya ideologi. Subhanallah. Lalu ditandingkan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci ini. Subhanallah. Dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Mereka menjadikan Pancasila, nasionalisme, komunisme, liberalisme, lalu dijadikan tandingan bagi Islam, dan mereka mencintai isme-isme itu seperti mencintai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak akan bisa berjalan normal orang seperti ini. Kenapa? Karena terpecah hatinya. Kalau di dalam istilah kejiwaan itu split personality, terbelah, jiwanya terbelah, sarafnya terkena gangguan psikosis, begitu. Gangguan sarafnya itu sudah mulai terkena. Kenapa? Karena satu sisi dia beribadah kepada Allah, tetapi di sisi lain dia mengikuti dan taat kepada aturan-aturan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mencintai, mengorbankan dirinya bukan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi untuk Pancasila dan negerinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Dr. Abdullah Azzam rahimahullah ta'ala, bahwa sesungguhnya penopang itu tidak lain, pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemegang, penopang dan pengendali daripada seluruh aturan-aturan yang berlaku di dalam seluruh kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala
sebagai akidah, sebagai keyakinan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa tunggal, dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai undang-undang yang harus diterapkan oleh manusia. Kemudian menjadikan akidah sebagai kebangsaannya. Jadi akidah Islam ini adalah kebangsaan, kata Dr. Abdullah Azzam. Jadi kalau ditanya, sampean orang apa? Jawabannya, saya orang Islam. Karena seluruh dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan satu ketetapan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah seluruh yang ada di langit dan di bumi ini. Kepunyaan Allah, bukan punya satu bangsa, tidak. Sehingga bangsa lain tidak boleh menguasai manusia dari bangsa yang lain, tidak boleh. Bangsa lain dengan bangsa yang satunya itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lita'arafu, ya. Untuk lita'arafu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qaba lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jelas bahwa seluruh bangsa-bangsa, jika dia berakidah Islam, maka dia adalah orang-orang yang dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bangsanya, dipersatukan dalam satu kekuatan, yaitu akidah Islamiyah. Kekuatan akidah inilah yang memperkuat, yang menyatukan seluruh bangsa-bangsa dan jenis, dari jenis bahasa maupun jenis warna kulitnya. Diawali dengan lita'arufu, diawali dengan saling kenal mengenal. Kenal mengenal di dalam rangka untuk menguatkan akidah, itulah yang dikatakan sebagai inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa tunggal dari seluruh kekuasaan yang ada di alam raya ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan manusia di dalam satu keluarga, yaitu keluarga muslim. Disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan undang-undang dari Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi sempurnalah penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penopangnya tidak lain adalah kebangsaan. Kebangsaan yang berdasarkan akidah Islamiyah. Maka apapun bangsanya, asalkan dia beragama Islam, maka dia menjadi keluarga, satu keluarga yang besar dari seluruh keluarga di dunia ini, yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yang tidak bisa dipecah belah oleh isme-isme buatan manusia. Jadi isme yang disebutkan sebagai nasionalisme itu justru mempersempit ruang pergaulan, bercakap-cakap antar manusia. Kenapa? Karena disekat oleh nasionalisme, bahwa nasionalisme itu adalah pemikiran yang sempit. Maka ikhwan fillah ukhwatal iman, kata beliau, kebangsaan umat Islam tidak lain adalah karena akidah Islamiyah, sebagai alat fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghambaan, untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah satu-satunya penguasa tunggal di atas muka bumi dan seluruh alam raya ini. Sehingga pokok permasalahan menjadi jelas, ya, di mana dakwah yang diusung oleh Rasulullah dan yang disebutkan sebagai kaidah sholabah, ya, sebagai tim inti yang mendukung dari penopang dakwah dan perjuangan jihad di dalam Islam ini, tersusun secara rapi dan sistematis, ya,
untuk melawan seluruh unsur-unsur kekafiran yang ada di atas muka bumi ini, baik itu syirik, baik itu munafik dan kekafiran yang lainnya. Jika dakwah itu tidak ditopang oleh kekuatan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, jika dakwah itu tidak ditopang karena kekuatan akidah, dan kemudian dakwah itu disebarkan oleh kaidah salabah ke seluruh penjuru dunia ini, maka manusia gampang menjadi musyrik. Maksudnya manusia disebut sini adalah umat Islam, ya. Umat Islam jika tidak diterapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, umat Islam tidak diikat, jika tidak diikat dengan satu persatuan akidah yang kuat, ya, maka seluruh dunia ini tidak ada batas-batas teritorial yang menggambarkan satu kebanggaan jahiliyah terhadap satu kebangsaan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan satu istilah, yaitu Daulah Islamiyah. Maka penting kita mempelajari apa maksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu sumpah janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. La yablughanna hadzal amr, pasti akan sampai urusan-urusan din ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia, sehingga seluruh penjuru dunia ini tidak ada lagi sekat-sekat nasionalisme, sekat-sekat isma yang lain. Tidak, seluruh dunia ini tegak dengan satu istilah saja, yaitu Daulah Islamiyah. Maka tegaknya Daulah Islamiyah ini sudah mulai kita lihat, ya, progress report. Ada satu kemajuan dari perjuangan para mujahidin Daulah Islamiyah untuk membebaskan setiap jengkal, kata Rasulullah. Ma balagha laila wan nahar, sebagaimana sampainya matahari siang dan malam ke seluruh penjuru dunia ini. Wala yatrukullahu baital madarin wala wabarin, dan Allah sekali-kali tidak akan menyisakan sedikit pun satu jengkal pun, baik itu perkotaan maupun itu perdesaan, sampai ke penjuru-penjuru desa, sampai di kota. Allah tidak tinggalkan sejengkal pun, kecuali adkhalahullahu hadzal din, kecuali Allah masukkan agama Islam ini ke seluruh penjuru dunia itu. Dalam rangka apa? Bi'izza azizin atau bidzulla dzalilin. Izza ya'izuhu bil Islam wa dzullan yadhilluhu bil kufr. Jelas, ikhwan fillah rahimakumullah. Islam masuk ke seluruh penjuru dunia ini dimasukkan oleh Allah lewat para pejuang-pejuang Daulah Islamiyah, dimasukkan oleh Allah seluruh urusan-urusan din ini, sehingga seluruh kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika datangnya Al-Imam Al-Mahdi, berkumpullah seluruh pejuang-pejuang Daulah Islamiyah bersatu di bawah kepimpinan yaitu Al-Imam Al-Mahdi, yang akan membebaskan seluruh dunia ini sebagaimana janji dari hadis ini. Dalam rangka apa? Izza ya'izuhu bil Islam, untuk memuliakan orang-orang yang pantas untuk dimuliakan dengan Islam, wa dzullan yadhilluhu bil kufr, dan untuk menghinakan orang-orang yang memang pantas untuk dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan kekufuran dia akan terhina. Maka ikhwan fillah ikhwatul iman, ini praktek sudah ada jejak rekam daripada perjalanan izza ya'izuhu bil Islam, mulia dengan kemuliaan Islam, wa dzullan yadhillu bihul kufr, dan terhina dengan kekafiran. Itu sudah ada contohnya di zaman Rasulullah. Ada 47 pasal yang diberlakukan oleh Rasulullah. 24 pasal bagi orang-orang kafir zimni, yaitu orang-orang kafir yang membayar jizyah, ya. Jadi kalau tegaknya disebutkan Daulah Islamiyah atau satu imarah Islamiyah, jika orang kafir tidak dibayar, tidak mau membayar jizyah atau dibebaskan di jizyah, itu bukan Daulah Islamiyah itu.
Orang kafir harus bayar jizyah di dalam surat At-Taubah ayat 29. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qatilul ladzina la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadhin wa hum sagirun. Perangi Muhammad orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Perangi ya Muhammad orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Perangi ya Muhammad orang-orang yang mengaku beriman, mengaku beragama, tapi agamanya tidak benar. Perangi mereka hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayar jizyah an yadhin wa hum sagirun, dengan tangan-tangan mereka, dan mereka dalam keadaan terhina dengan membayar jizyah itu. Supaya apa? Supaya masuk Islam, supaya mendapatkan rahmat Allah. Ini cara Allah dan Rasulnya mendidik manusia untuk menjadi manusia yang izzah, memiliki kemuliaan. Dengan apa? Bil Islam. Kemuliaan itu dengan Islam, tidak ada lain. Bagaimana caranya? Ya tegakkan syariat Allah di dalam satu daulah Islamiyah sebagai institusinya. Tidak mungkin Islam tegak tanpa institusi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Yang tegak itu hanya ya para dai-nya saja, para penceramahnya saja. Ekonominya tegak, dapat rumah, dapat ini, dapat itu. Tapi Islam mana? Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah yahfad. Jadi ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Karakter Taifah Shalabah menjadi satu bagian dari perjuangan kaum muslimin, dan itu menjadi inti dari setiap dakwah yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka untuk mengizzahkan, memuliakan kaum muslimin dan menghinakan orang-orang kafir. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.